Ya, pemirsa, Anda kembali di Presisi Pagi. Insiden teror bom ikan atau bondet yang terjadi di rumah Kusairi, Ketua KPPS di Desa Nyala Budaya, berlanjut tahap pemeriksaan saksi-saksi. Insiden pelemparan bondet atau bom ikan yang terjadi di rumah salah satu petugas penyelenggara pemilu oleh orang tidak dikenal di Pamekasan, Jawa Timur saat ini berlanjut terhadap pemeriksaan saksi-saksi. Polres Pamekasan melakukan pemeriksaan terhadap 6 saksi, termasuk pemilik rumah yakni Kusairi, untuk dimintai keterangan seputar insiden tersebut. Kasat Reskrim Polres Pamekasan AKP Doni Kaisar menjelaskan, selain melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, Polres Pamekasan juga menghimpun beberapa informasi dari masyarakat di sekitar lokasi kejadian. Kasat Reskrim Polres Pamekasan terus melakukan penyelidikan untuk mengetahui apa motif dari pelemparan ini dan sekaligus segera menangkap pelakunya. Rumah milik Kusairi, Ketua KPPS 06 di Desa Nyala Budaya, rusak akibat ledakan bom ikan yang diduga dilempar orang tidak dikenal. Polres Pamekasan menyatakan tidak ada korban jiwa dalam insiden teror ledakan bom ikan yang menimpa rumah milik Kusairi. Kejadiannya itu malam Senin sekitar pukul 3, itu menurut tetangga. Kan karena waktu peledakan itu saya tidak mendengar, cuma kaca yang sebelah kamar saya jatuh, dikira lemari ataupun rak piring roboh gitu. Jadi saya langsung dari pintu sebelah barat keluar ke timur. Setelah di timur saya ketemu dengan tetangga saya, terus kemudian dia itu di rumahnya sampian yang terjadi itu, maka saya terkejut. Saya akan mendengarnya dari luar pagar saya bahwa kejadian itu di rumah. Kita ke ibu kota. Polsek Tambora mengamankan 3 tersangka perdagangan bayi. Para pelaku ditangkap di Kerawang dan Bandung, Jawa Barat. Sebanyak 3 pelaku tindak pidana perdagangan orang berhasil ditangkap oleh unit reskrim Polsek Tambora, Jakarta Barat. Para tersangka ini terlibat dalam kasus tindak pidana perdagangan bayi. Menurut Kapolsek Tambora, Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Doni Agung Harvinda, ketiga tersangka berhasil ditangkap di wilayah Jawa Barat, tepatnya di Kerawang dan Bandung. Hal ini merupakan hasil dari upaya penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian setelah menerima laporan dari salah satu orang tua korban. Meski demikian, Kapolsek Tambora belum dapat memberikan detail secara rinci terkait kasus tindak pidana perdagangan orang ini, termasuk jumlah total bayi yang diamankan dalam perkara ini. Kasus penjualan bayi ini masih dalam tahap penyelidikan mendalam dan pihak kepolisian akan memberikan informasi lebih lanjut saat rilis resmi. Publik dihebohkan dengan kasus perundungan atau bullying yang melibatkan siswa Binus School Serpong, Tangerang Selatan, Banten pada beberapa hari lalu. Kasus perundungan yang melibatkan salah satu anak publik figur Indonesia tersebut kini resmi naik ke tahap penyidikan dan berikut laporannya. Berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan unit PPA Polres Tangerang Selatan terhadap perkara kasus bullying yang terjadi, jadi statusnya dari penyelidikan naik ke proses penyidikan. Tentunya sudah diagendakan oleh penyidik, tetapi berkaitan dengan kapannya nanti akan diupdate selanjutnya. Polsek Kemayoran, Jakarta Pusat berhasil membekuk 3 orang pelaku pengeroyokan yang terjadi di wilayah Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dalam konferensi pers yang digelar di Mako Polsek Kemayoran, Kapolsek Kemayoran Kompol Arnold Julius Simanjuntak didampingi Kanit Reskrim AKP Fauzan mengungkapkan pengeroyokan dilakukan lantaran masalah hutang piutang sebesar Rp130.000. Selain ketiga tersangka, unit reskrim Polsek Kemayoran juga berhasil mengamankan beberapa barang bukti, di antaranya sebilah senjata tajam sejenis arit dan rak besi. Untuk kejadian ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 pukul 14 WIB, di mana
Kejadian terjadi di Indomart Kodam, wilayah Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran. Pada awal kejadian, tersangka 1 menemui kedua korban di Indomart Sumur Batu. Kemudian kedua korban terjadi cekcok. Tersangka 1 menemui kedua korban untuk menagih hutang. Akhirnya berselisih paham, akhirnya terjadi keributan dan tersangka 1 dipukuli oleh kedua korban di halaman parkir Indomart Sumur Batu. Kemudian kemudian tersangka tidak berterima, tersangka kembali ke kediamannya dan mengambil sebilah arit dan menyampaikan hal yang dialaminya ini kepada kedua tersangka lainnya. Kemudian ketiga tersangka kembali ke Indomart Sumur Batu lalu menyerang kedua korban di halaman parkir sehingga kedua korban melarikan diri, mengamankan diri di dalam Indomart tersebut. Sehingga di dalam Indomart terjadi keributan, cekcok, dan terjadi adu jotos. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.